masih lebih banyak daripada yang diterangkan dan lebih besar, dan tidak bisa sampai untuk menjelaskan. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam hati kita yakin bahwasanya beliau adalah salah seorang daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing jalan kita menuju kepada sesuatu yang disukai oleh Allah dan disukai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha kepada kita berataan amin Allahumma amin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan dengan berkat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Allah ridha sebagaimana Allah ridha dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah salah seorang yang diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya karena beliau berhubung dengan seseorang yang emang dekat kepada Allah. Salah satunya yaitu adalah guru-gurunya. Jadi penting kita itu mencari seorang guru yang dekat kepada Allah agar kita diparakakan lawan Allah. Kita kada mungkin kawa sampai kepada Allah kecuali melalui jalur sanad, jalur yang menyampaikan kita dari orang yang arif billah kepada orang yang arif billah kepada orang yang arif billah sampai kepada Sayyidul Arifin, penghulunya orang yang paling kenal lawan Allah wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempunyai guru. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun beliau mempunyai guru, yang gurunya itu emang menyampaikan beliau kepada maqam kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting benar kita itu berkawan lawan orang yang parak lawan Allah. Jangan kita itu hanya sekadar berkawan lawan orang yang jauh lawan Allah. Apalagi kawa memarakakan orang lawan Allah, itu bagus lagi. Tapi yang paling terpenting kayak apa, kita hidup di dunia ini harus bisi orang yang parak lawan Allah sebagai kawan kita. Itu paling penting benar. Paling penting benar. Ketika kita itu parak lawan orang yang mulia, akan dimuliakan oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dekat dengan gurunya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani parak benar lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau itu parak lawan baginda Muhammad, apapun yang berhubungan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi berkah, keberkahan baginda Muhammad. Kada lepas daripada itu berataan. Amunnya hendak keberkahan itu nyata, berkah yang paling nyata adalah berkah baginda Muhammad. Aku ketujuh mengambil berkah jar. Hendak tahu kah berkah yang paling nyata, berkah yang paling ajmal, paling ahla, paling azka, paling athhar. Keberkahan yang paling suci, keberkahan yang paling nyata, keberkahan yang paling mulia, keberkahan yang paling indah adalah keberkahan yang sesuatu berhubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berberkah benar harta jar. Hadangi dulu. Keberkahan harta bujur kada? Bisa juga istidraj. Bisa juga lanjuran daripada Allah. Berkah anak jar. Bisa juga lanjuran daripada Allah. Berhubung kada lawan baginda Muhammad dulu nih. Amunnya keberkah harta melimpah, tapi inya membantu ajaran baginda Muhammad. Ada bisi anak, tapi anaknya dibawa untuk berselawat, dilajari ilmu agama, ilmu baginda Muhammad. Berarti bujur keberkahannya itu adalah keberkahan daripada Allah melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai biarlah orang yang dekat dengan baginda Muhammad, seperti yang kita baca manaqibnya ini, ketika apapun yang sudah beliau lakukan akan menjadi berkah. Pian adalah beludah. Kira-kira tamunya beludah, terus beludah.
Kira-kira ada orang mau ambil ludah pian tu lah. Ada siapa yuk mau ambil berkah yuk? Samut. Hebat juga samut tu pian. Coba pian lah imbah anu tu nah, puasa berbau kalau montong ngono lah. Itu paling cepat samut itu datang ketika pian puasa tu nah, beludah. Jangan sikat gigi dulu, bangun guring langsung, maka bangun guring pulang. Sahurnya sahur intalu pulang. Intalu iwak kering. Itu yang keluar pada liur itu apa ya? Beludah. Yang paling cepat itu samut. Kenapa? Karena mereka mencium bau liurnya orang yang berpuasa itu adalah misik. Ya. Namun kita jijik kalau lah. Tapi lihatlah, namun orang alim itu bulunya berberkah. Bulunya direbuti orang. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu menyesidin begunting itu berabut. Nah kayak itu juga baginda Muhammad SAW ketika sidin berabut, ketika sidin begunting berabut sahabat mengambil apa? Jangankan itu baju dalam yang dipakai oleh orang yang parak lawan baginda Muhammad berkah. Jangankan itu sandalnya berberkah, berabut orang hendak membawakan sandalnya berberkah. Jangankan itu ngaran sidin apabila disebut karena berkat kedekatannya dengan baginda Muhammad, rahmat Allah Ta'ala turun berkat baginda Muhammad. Padanya kita tuh ya apa tadi? Karamah ya Umar Muhdar. Orang parak lawan baginda Muhammad. Ya Allah, dengan berkat karamat Umar Muhdar itu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karamah atau ya Syekhana ya Samman. Bolehkah? Boleh, asal di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dari Imam Abdul Rahman masyhur bahwasanya at-tawassul bil anbiya wal auliya fi hayatihim wa ba'da wafatihim mubah syar'an. Boleh secara syar'an, tapi ingatkan jasidin, ingat harus dipadahkan lawan orang yang awam, hatinya mantap bahwasanya yang memberi manfaat Allah, yang memberi mudarat itu Allah. Kita boleh memanggil ya Syekhana ya Samman, ya Syekhana ya Sam, boleh kita memanggil, tapi ingatkan mantap akan hati bahwasanya yang memberi mudarat lawan yang memberi manfaat tetap huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunnya yang perkataan itu Bang ya Syekh Abdul Qadir Jailani, adakah dalilnya itu? Ada dalilnya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jar Habib Abdurrahman masyhur jasidin qaulus sakhas mu'min ya fulan, perkataan seseorang yang beriman ya fulan. Siapa ya fulan itu? Ya Samman kah, ya Umar Muhdar kah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani kah, ya Syekh Zaininya kah, atau yang lain-lain daripada aulia Allah. Inda wuqu'ihi fi syiddah, ketika ia mendapatkan malapetaka. Ya, kalau orang ngancak kena petaka lalu hatinya tuh hadir ingat ya Allah, amun langsung ya Allah, mungkin hatinya kada yakin, tapi biasanya kita bertawassul lawan orang-orang yang parak lawan Allah. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani buan bibinian tuh bola amunnya pian tuh lagi mahajan hendak beranak. Itu dalam keadaan musibah benar tuh antara hidup lawan mati. Tapi yang kada sesar, malah punya sesar, yang mana yang sesar? Yang langsung itu sakit. Pian kiau ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Samman kah? Siapakah kiau daripada para aulia Allah? Itu boleh. Dakhilun jadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dakhilun ini masuk fik tawassul. Adapun inya mengiyau kalimat itu majaz. Itu kata pengganti aja, laisa fil haqiqah, hakikatnya tetap hatinya mantap bahwasanya yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Amunnya kada bebuhannya itu lagi melajari kita bertawassul ini siapa lagi? Napa jadi dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, tuntutlah kalian
dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, jalurnya dengan tawassul. Bertawassul, meminta wasilah. Kita harus ada wasilah kita. Wasilah kita yang paling terbesar, wasilah yang paling mulia adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, itu apa? Mengiyau Sayyidina Muhammad. Ya Rafi'asyan, wahai orang yang pangkatnya tinggi benar. Orang yang paling pangkatnya paling tinggi huwa Sayyidina Muhammad. Orang yang paling parah lawan Allah huwa Sayyidina Muhammad. Orang yang paling suci antara makhluk-makhluk Allah huwa Sayyidina Muhammad. Orang yang paling mulia, orang yang paling berwibawa, orang yang paling berjasa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah kenal bahwasanya itu berataan adalah keberkahan baginda Muhammad. Kenapa jadi muntung kita koler hendak berselawat kepada orang yang paling berjasa lawan kita? Seandainya kita itu lawan Allah, orang yang paling berjasa, karena kita makhluk adalah Allah Tuhan kita, muntung jangan sampai koler mengucapkan alhamdulillah. Kalaulah alhamdulillah, orang yang paling berjasa, Allah yang memberi kita segala-galanya, alhamdulillah. Apa aja alhamdulillah, alhamdulillah terus. Itu ketuhanan, wajar. Tapi siapa garang yang mengenalkan kita lawan ini? Sayyidina Muhammad. Maka jangan koler juga kita ketika muntung kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah. Maka jangan koler juga muntung kita untuk berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling nyaman dan orang yang paling the best lah bahasa kita untuk kita kawani adalah Sayyidina Muhammad. Kadada kawan yang paling berjasa seperti Sayyidina Muhammad. Kadada kawan yang paling harus dicintai seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila sudah bisa berkawan lawan baginda Muhammad, kita akan kenal siapa garang orangnya nih yang menciptakan orang yang luar biasa nih nang kaya Sayyidina Muhammad. Hanya min ma'rifati Muhammadiyah ila ma'rifatil ahadiyah. Kepada kita kenal dengan sosok baginda Muhammad akan membawa kita lebih jauh kenal siapa garang yang menciptakan Sayyidina Muhammad. Siapa yang menciptakan Sayyidina Muhammad? Ini siapa aja yang ada di manakib kada mungkin jalurnya kecuali jalur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi penting benar kita berkawan. Ulun ingat jar peguruan ulun tuh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada orang yang paling bagus akhlaknya di kampung, tapi bisa berubah menjadi orang yang paling buruk di kampung gara-gara kawan. Orangnya bagus benar Jasidin, orangnya baik benar, bisa berubah menjadi orang yang paling jahat gara-gara kawan. Ada juga orang yang paling jahat, membunuh iya, minuman iya, apa aja sudah maksiat digawinya, karena inya berkawan lawan orang soleh, Allah Ta'ala andak hidayah, nyaman benar inya berubah, bahkan inya lebih melebihi daripada orang-orang yang baik di sekitarnya. Kebalikannya, orang yang paling jahat bisa berubah menjadi orang yang baik gara-gara kawan. Orang yang jahat, orang yang paling baik bisa berubah menjadi orang yang paling jahat gara-gara kawan. Ya Allah, mudah-mudahan kawan-kawan kita membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya kada di sini, penyesalannya itu kada di sini kada. Penyesalannya kada di sini. Kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa jadi beliau diangkat menjadi Sultanul Aulia? Sebabnya tahu lah biarlah. Dulu tuh sidin ada bisi kawan, kawan nila alhamdulillah kada terpengaruh oleh kawan. Ada ngarannya Ibnu Saqo, yang kedua Ibnu Abi Asrun, yang keduanya ini orangnya pintar benar. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengawani bebuhannya untuk sebuah faidah daripada faidah ilmu, mengambil berkah daripada ilmu. Tapi salahnya yang kedua ini, yang Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Asrun ini hendak beelang ke wadah waliullah. Hanya kada berkawan dengan waliullah.
Apa? Ibnu Saqqa, pokoknya aku kena datang ke rumah Sidin tuh, aku hendak aku coba pertanyaan yang paling ngalih. Ibnu Abi Asrun ini aku nak bertakon menaham kena. Kayak itu aja, aku datang pada Sidin hendak bertakon masalah, kada nak mencoba kada, tapi hendak bertakon. Syekh Abdul Qadir Jailani kan bapak datang kena. Aku kedua ni, aku hendak mengambil berkah Sidin aja. Datang bertiga ke rumah Sidin. Sekalinya walinya ni wali besar. Dikasyaf berataan, ikam Ibnu Saqqa, ikam datang ke sini hendak menguji aku, pertanyaan ikam ini, jawabannya di kitab ini, halaman ini pang jawaban ikam. Aku mencium bau di awak ikam itu, ikam ini akan masuk ke dalam agama Nasrani. Ini kada beadab. Ini kada beadab. Hendak dicoba-coba. Jangan dicoba-coba. Yang waktu pulang ini Ibnu Asrun, ikam hendak bertanya, hendak bertakun, kalau lah sekalipun yang kada mencoba aku, ikam hendak bertakun masalah ini, pertanyaan ikam itu di kitab ini, jawabannya di kitab ini, halaman ini, selesai. Aku mencium ikam ini karena akan diolah oleh Allah sebagai dunia itu berdatang. Makanya ini jadi apa? Wakaf, mengurus wakaf, datang terus ulang wadahnya, mulainya mau kepala. Syekh Abdul Qadir, wahai anakku Jasidin Han, ini berkawan lawan babuhan para aulia Allah. Wahai anakku, ikam datang ke sini hendak mengambil berkah. Mudah-mudahan Jasidin kena setiap wali itu kena tunduk di atas ikam jajak berataan gulu di pada guru-guru para wali aulia Allah. Contoh kayak tasbih ni nah, Syekh Abdul Qadir Jailani di zamannya itu nang kayak ni nah, kepalanya ni nah. Yang wali-wali yang lainnya ni di bawah. Sidin adalah Sultanul Aulia. Kenapa gerang? Karena Sidin berparak lawan kawan, beadab, mencari kawan, bujur sudah mencari kawan orang yang waliullah bagus saja, tapi adab dijaga. Itu pulanglah. Ini bujur bang mencari kawan ketujuh belang, wadah orang-orang soleh, tapi kada beadab, bahaya. Bahayanya itu indah sakaratil maut. Beadab kita lawan guru-guru Tuhan, beadab kita datang lawan ketujuh berkawan lawan orang-orang soleh, tapi ketika kita berkawan sudah lawan babuhannya, adab kita utamakan. Nah itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat kawan yang bagus insyaallah lah. Apa di dalam Quran, yauma ya'udul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kena di hari kiamat ini percaya kada percaya dalam Al-Qur'an nah, dengarkan nah Al-Qur'an bebandir nah. Al-Qur'an menyeru kita berataan yauma ya'udul zalimu ala yadayhi. Kena orang-orang yang zalim itu maigut jari-jarinya nah, kedua tangannya ya saking gerigitnya bahasa kita, gerigitnya diigut-igutnya nih, tangan diigutnya. Ini Al-Qur'an bepandir. Yaqulu ya laitani, mereka sambil bepandir, ya laitani seandainya aku menjadikan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, jakanya aku mau umpati Sayyidina Muhammad sebagai jalan aku menuju Allah. Tapi kebanyakan orang kena kayak itu tuh, kena masing-masing ikut nah. Ya Allah, kenapa jadi aku kada mau umpati? Ya Allah, kenapa jadi aku kada mau umpati jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jalannya Sayyidina Muhammad adalah jalan ilmu, jalannya Sayyidina Muhammad adalah jalan akhlak, jalannya Sayyidina Muhammad adalah menyampaikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pangjalan Sayyidina Muhammad. Di majlis-majlis ilmu ni pangjalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Majakanya aku kada berkawan lawan inya itu nah. Inya yang melupakan aku lawan Allah. Inya yang macam-macam kena. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Seberataan kawan-kawan kita kena pian tu nah, hadirakan nah, siapa aja kawan-kawan pian yang sudah pian patuh, hadirakan. Hadirakan berataan kekawanan pian yang pian patuh tu nah. Dengarkan apa jalan Al-Qur'an. Jangan dengar lagu kata-kata orang kafir, kata-kata orang-orang yang pujangga, kata-kata orang-orang yang kata-kata orang yang kada memahami Al-Qur'an.
lebih baik kata-kata Al-Quran daripada kata-kata orang lain. Itu aja sudah. Kenapa jalan Al-Quran? Lihatlah Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhilla, seluruh kawan-kawan. Ini langsung masuk ke dalam pikiran kita, siapa kawan-kawan kita? Seluruh kawan-kawan di hari kiamat kena. Di hari kiamat seluruh kawan kita yang kita patuh. Kenapa? Ba'duhum li ba'din adu. Yang sebutingnya ini menyangka musuh, yang sebutingnya ini menyangka musuh. Berataan kena akan jadi musuh. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membawai ayo kita berkhidmah, yang membawai ayo kita sembahyangan, yang membawai ayo kita bermajlisan, yang membawai ayo kita bersalawatan, yang membawai ayo kita berbuat baik, yang membawai ayo kita berkhidmah di jalan Allah. Itu Bang, kena yang kita rinduakan di hari kiamat. Yang lainnya tuh Bang, musuh. Jar ulun kah? Kada. Jar yang pian yakini kena ketika pian masuk dalam kubur apa garang imam kita adalah Al-Quran. Nah ini Bang Al-Quran nah, jelas Al-Quran seluruh kawan-kawan kita. Kawan kita itulah bisa jua bini lawan anak tuh kawan kita jua. Amunnya kada membawa kita kepada Allah atau kita kada membawa buahnya ke jalan Allah, musuh kita kena di hari kiamat. Kenapa di dalam kitab Ihya, ya Allah jangan masukkan inya ke dalam surga ya Allah. Kada itu aja disambatnya kita zalim. Siapa ini? Menyambat, wahai ya Allah, itu jangan masukkan orang yang zalim itu ke dalam surga engkau ya Allah. Sekalinya yang mengiau itu di bawah, itulah di api neraka. Yang mengiau itu adalah anak darah dagingnya seorang. Kenapa garang? Ya Allah, inya kada melajari ulun ilmu agama ya Allah. Ya Allah, inya kada mengenalkan ulun lawan baginda Muhammad ya Allah. Ya Allah, inya kada menunjukkan jalan ya Allah. Ulun kada menuntut ilmu, inya kada melajari ulun ya Allah, dan kada membimbing untuk menuntut ilmu ya Allah. Disambatnya kita zalim. Itu amunnya kita kada melajari ilmu agama, kada melajari akhlak baginda Muhammad sallallahu musuh. Jangankan orang lain, anak darah daging pian tuna akan jadi musuh kena. Disambatnya kita orang zalim. Buka dalam kitab Ihya itu. Riwayatnya sahih. Ya Allah, mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Sayyidina Muhammad, ma'asi lawan Allah, ma'asi lawan baginda Muhammad, faulaika, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat minan nabiyyin. Mudah-mudahan kita bersama dengan para nabi, wa siddiqin, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah, wa syuhada, kumpulkan kami dengan para syuhada Engkau ya Allah, was-shalihin, jadikan kami ya Allah dan kumpulkan kami ya Allah dengan hamba Engkau yang shalihin. Jar Al-Quran, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik teman adalah orang-orang yang membawa kita kepada Allah dan membawa kita kepada jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan itu penting benar. Kawan yang membawa kita kepada jalan Allah itu yang kita bujur-bujur kawani. Kita kawani. Makanya orang tuh kata coba para kelawan babuhan para aulia Allah, tuan guru, pian belang oleh tuan guru, napa dipandiri siden? Ilmu kalau lah. Kadada ilmu kadada. Ilmu melihat akhlak baginda Muhammad sallallahu. Kita tuh belang ada guru-guru tuh rancak dinasihati, istiqomah, majelis ilmu, dan ulun paling rancak mendengar ketika belang udah guru-guru kita yang tuha sebuting wasiatnya yang paling rancak terucap akan itu adalah jangan jauh pada majelis ilmu. Jangan jauh daripada majelis ilmu. La ilaha illallah. Emang bujur pang itu, pang lagi kawan-kawan kita menuntut ilmu nih nah.
kada tahu pang sakalinya pas betul, ya Allah mudahan kita bahagia dunia akhirat. Oh sakalinya kawan kita yang di ujung sana pengabul doanya, harau gara-gara ini kita kabul, harau berataan masuk ke dalam surganya Allah. Ini kawan ngarannya. Oh sekalinya di ujung sana doanya kabul. Oh sekalinya di ujung sana doanya kabul. Mungkin kita berdoa sorangan belum tentu kabul, tapi di sini di kumpulan ini 40 orang satu wali Allah. Oh sekalinya berkat kita berkawan, berkat kita berkumpul di sini. Oh ya mudahan kita mati husnul khotimah. Oh sekalinya doainya kabul, amin. Harau gara-gara inya karena berkawan tak kumpul lawan orang-orang yang gawiannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita baca sedikit. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh. Nah, inilah karena sidin dekat dengan Allah, berkawan lawan baginda Muhammad. Napa akibatnya nih orang yang sudah menyatu lawan Allah, menyatu lawan baginda Muhammad, itu jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesusahan hajat dunia ngalih, hajat akhirat ngalih, maka pertama-tama hati kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita bertawassul kepada Tuan Syekh. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jadi mudahlah serta segera qabulnya. Mujarrab dari sini, mujarrab ketika ada susah ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Hati tetap mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkat tawassul tadi, berkat kita berkawan lawan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam kebaikan, dalam mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, istiqomah dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana beliau disayangi oleh Allah, ya Allah yang hadir sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi kawan-kawan kami ya Allah, berkahi majlis-majlis kami ya Allah, berkahi ilmu kami ya Allah, berkahi akhlak kami ya Allah, berkahi dzurriyyat kami ya Allah, berkahi harta kami ya Allah, berkahi diri, jiwa, ruh, raga kami ya Allah, dan berkahi ya Allah hidup kami di dunia di akhirat, berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa kama nabi masyayikhul kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.